Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini tanggal 24 Agustus 2021 dan besok ya, tanggal 25 Agustus 2021. Jadi waktu saya bahas adalah jam 12.51 ya, waktu Indonesia bagian Barat. Jadi harinya hari ini ya, tanggal 24 Agustus, analisanya untuk hari ini dan besok. Saya akan bahas untuk bagian satu ya, ini bagian satu nanti berlanjut di bagian kedua. Linknya nanti ada di video deskripsi di bawah ini ya. Yang pertama saya akan bahas 8 saham, nanti yang kedua saya bahas 8 saham. Jadi totalnya ada 16 saham. Memang yang dibahas banyak, tapi saya berikan pilihan ya. Jadi Anda pilih sendiri, mungkin berdasarkan nominalnya ya. Misalnya kalau mau trading atau invest di saham-saham yang di bawah Rp500 harganya per lembar sahamnya ya silakan pilih yang di bawah 500. Kalau yang mau di bawah 1000 atau di bawah 2000 ya silakan pilih ya. Jadi pilihannya banyak, bukan membingungkan enggak ya. Pilih sesuai dengan selera masing-masing, sesuai dengan kemampuan masing-masing ya. Jadi kurang lebih cukup ya, saya langsung masuk ke pembahasan sahamnya. Yang pertama adalah BBYB. Jadi BBYB ini sudah saya bahas di analisa saham harian dan juga analisa saham mingguan ya. Jadi ini sudah kena ya 1965 ya. Harusnya sih yang sudah menonton ya, mencatat dan buy ya, harusnya sudah pasang trailing stop ya. Ini 1965 ini sudah resistennya ya, harusnya sudah jual kok, karena dia sudah turun di bawahnya 1885 ya. Nah, sekarang dia akan testing 1800 berikutnya ya. Jadi yang belum pasang stop loss atau trailing stop ya, silakan pasang di 1800 dan 1700 ya. Karena kalau dia turun banyak 1700 ya, ada kemungkinan dia akan testing lagi area support sebelumnya ya, 1400-an kurang lebih ya di sini ya. Jadi jangan lupa pasang trailing stop dan stop loss itu bagi yang sudah punya ya. Kemudian bagi yang mau buy on weakness, tetap saran saya tunggu di area 1350 sampai 1400 ya. Tapi perlu diingat BBYB dia akan mengadakan aksi korporasi right issue ya. Jadi kedepannya apakah akan dinaikkan lagi ataukah diturunkan atau gimana, atau sideways lama kemudian baru naik, saya nggak tahu ya. Kira-kira seperti apa nggak tahu. Tapi saya fokusnya di sini pergerakan harganya. Jadi yang sudah punya ya lebih baik pasang trailing stop dan stop loss ya. Harusnya sudah kena yang pertama ya. Karena saya sebutkan 1885, yang berikutnya 1800 ya. Ini garis-garisnya ini untuk pemasangan trailing stop ya bagi yang ngikutin saya sebelumnya. Yang belum buy ya tunggu buy on weakness sekitar area 1400. Bukan berarti turun di bawah 1400 langsung buy, enggak ya. Kita tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 1400 barusan buy. Nambah lagi kalau dia naik ke atas 1490, kemudian naik lagi ke atas 1600, tambah lagi dan seterusnya. Jadi yang ngikutin saya lumayan ya profitnya di BBYB ya. Jadi selamat. Yang belum punya, kalau mau buy high sell higher ya. Sebenarnya sih kalau mau buy sekarang boleh ya. Tetapi ya saya sebutkan tetapi ya. Jadi jangan nyalakan Pak Sunar ya. Ini resikonya cukup tinggi ya, karena 1965 ini resistennya juga cukup kuat ya. Jadi kita nggak akan tahu nanti setelah pengumuman right issue rasionya dan harga pelaksanaannya apakah dia bakalan naik lagi atau turun, nggak tahu ya. Jadi di sini kalaupun mau buy high sell higher ya buy-nya bertahap aja. Kalau buy sekarang pasang stop loss-nya di 1800 dan 1700. Kalau dia naik lagi ke atasnya 1885 ya. Kan hari ini untuk sesi 1 kan dia break ya, sesi 1 break ya, dia ditutup 1845. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 1885, kalau mau tambah lagi silakan, breakout lagi ke atas 1965 tambah lagi silakan. Target price berikutnya adalah 2100 dan 2300 untuk BBYB ya. Memang dia sedang menguji resisten 1965 ya. Jadi yang berani dan ambil resiko buy high sell higher silakan, atau enggak tunggu buy on weakness aja area yang pertama ini ya, 1400. Jadi belinya kalau dia berhasil rebound ya, kalau buy on weakness ya. Bukan berarti turun langsung beli, itu namanya tangkap pisau jatuh. Kalau turun langsung beli ya. Kita tunggu kalau sudah berhasil rebound. Karena kalau dia gagal di bawah 1400, dia ada kemungkinan tembus di bawah 1240 ya. Ini swing low sebelumnya sekitar 1240. Kalau dia turun bayar 1240, ini turunnya lumayan dalam ya. Bisa sampai sekitar 800-an di sini ya. Ya saya nggak bilang saham ini downtrend, nggak ya. Sejauh ini dia masih cenderung sideways. Sideways lebar ini ya, dia berusaha untuk breakout 1965. Tapi hati-hati aja kalau dia sudah gagal bertahan di atas 1400 ya. Jadi jangan istilahnya jangan sampai ngotot hold atau ngotot average down ya. Nanti jatuhnya bisa dalam ya. Kita nggak akan tahu nanti setelah right issue dia dibawa kemana arahnya ya. Seperti itu. Berikutnya untuk BBKP ya.
Jadi BBKP dia saya sudah sebutkan ini area buy on weakness ya, memang sekitar 505 dan 520. Memang dia cenderung konsolidasi, tapi di sini saya sudah sebutkan sebelumnya di bawah 590 sebenarnya dia jangan terlalu banyak ya belinya ya, karena dia sebelumnya dia ini kan kita lihat gap down-nya dia jauh sekali banget ya ini ya. Ini bukan karena data saya error enggak ya. Ini memang karena gap down-nya memang jauh banget ya ini ya. Jadi hati-hati aja. Yang sudah punya tetap ikutin garis-garis yang sudah saya berikan ya. Pasang trailing stopnya di 550 dan 540, maksimum di 520. Area buy on weakness saya sudah sebutkan sebelumnya ya. Jadi yang rajin nonton, mencatat dan buy harusnya sudah buy 520 ke atas buy, 540 ke atas buy, 550 ke atas buy. Tapi ternyata 590 belum tembus ke atas, sebentar ya. Jangan beli dulu, jangan tambah dulu ya. Jadi pasang aja dari stopnya di 550, 540, maksimum di 520 stop lossnya ya. Kalaupun mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Mau buy sekarang boleh aja, tapi jangan terlalu banyak ya. Pasang stop lossnya di 540 dan 520. Itu untuk BBKB ya. Jadi memang sejauh ini dia satu candle hijau, satu candle merah, kemudian satu candle hijau. Ya ada kemungkinan berikutnya merah ya seperti itu ya. Jadi tunggu aja di area sekitar 520 ya. Kalau dia berhasil rebound ke atas 520 buy, naik ke atas 540 buy dan seterusnya ya seperti itu ya. Banyak bertahap aja, jangan terlalu banyak ya. Karena selama di bawah 590 ya, kalau dia belum berhasil breakout ke atas 590 lagi dan bertahan di atasnya ya. Kata kuncinya adalah naik ke atas 590 dan bertahan di atas 590 ya. Dia akan kecenderungan akan koreksi lagi, testing lagi area ini ya. Sebelumnya dia ini swing high yang sebelumnya dia tembus adalah sekitar 488 ya. Jadi kalau turun banyak 590 lumayan jauh ya kalau dia turun ya seperti itu ya. Jadi jangan terlalu agresif. Saran saya sih belinya bertahap aja. Dia akan ada aksi korporasi ya. Jadi kita nggak akan tahu mau dibawa kemana setelah right issue ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Oke, berikutnya untuk real. Real ini memang saya belum pernah bahas sebelumnya ya. Kenapa saya nggak bahas? Karena sebelumnya dia nggak ada aktivitas sama sekali, tidak liquid ya. Kemudian ada volume di sini ya. Kemudian yang tinggi, volumenya tinggi. Kemudian tidak liquid lagi di sini ya. Volumenya rendah ya. Dan sini volumenya hari ini walaupun tinggi rebound. Saran saya ya, yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di mana Pak Sunar pasangnya. Ini bagi yang sudah punya ya, pasang aja trailing stopnya di 110 dan 105. Ya itu bagi yang sudah punya real ya. Kalau yang belum punya, saran saya sih lebih baik tunggu koreksi ya. Jadi jangan buy sekarang. Ya, seperti itu ya. Jangan salah paham, kalau saya bahas bukan berarti ada rekomendasi dari Pak Sunar untuk buy, bukan ya. Jadi saya bahas itu tujuannya bagi yang sudah punya, pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 110 dan 105. Kalau yang belum punya, kalau dilihat dari volumenya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hanya 6 hari terakhir aja dia lumayan aktif. Saran saya sih kalau mau buy saham ini lebih baik hindari dulu ya. Kecuali kalau Anda berani nanggung resiko besar ya nggak apa-apa. Pasang aja stop lossnya 110 dan 105 ya. Lebih cukup lah ya. Saya nggak bahas banyak mengenai real. Berikutnya INKP. INKP sebenarnya INKP ini dia strong downtrend ya, strong banget ya. Ini sudah saya gambarkan sebelumnya. Ya di sini ya, ternyata dia naik sedikit, dia turun lagi ya. Ini memang ada formasi double bottom, tapi dia gagal breakout ke atasnya ya. Jadi ini seperti mirip akan terbentuk double bottom, tapi gagal di tengah-tengahnya ya. Jadi dia turun ke bawah, dia turunnya dalam banget ya. Memang ciri khasnya INKP ya, kalau dia naik, naiknya tinggi berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Tapi kalau turun, dia turunnya juga dalam ya, berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Jadi jangan sampai kita nggak tahu ciri khasnya ya. Nah ini Pak Sunar, dia naik rebound gimana? Nah kita lihat memang volumenya naik, ini golden cross ya. Terus asing kelihatannya sedikit mulai naik ya, sebelumnya dia net sell besar-besaran. Nah, apakah kita buy Pak Sunar ya? Kalaupun mau buy sekarang itu sebenarnya resiko ya. Karena apa resiko? Karena kalau saya tarik dari Fibonacci retracement dari sini ke sini ya, swing low dan swing high-nya. Nah, dia itu masih di bawahnya Fibonacci retracement 61,8%, yaitu di bawahnya 9 ribuan ya di sini ya. Jadi kalau dia gagal bertahan di atas 9.000, selama di bawahnya 9.000 ya, dia akan kecenderungan turun terus ya, masih resiko strong downtrend ya. Jadi jangan karena satu candle hijau langsung buy gitu ya, buy sekarang gitu ya. Dia kalau naik ke atas ya, biasanya ya, kalau yang buy sekarang ya, kalau sudah naik ke atas, dia keluar-keluar ya, maksudnya pamer kemana-mana ya. Wah, saya belinya di harga bawah ya, apalagi kalau pas belinya di 6.200 ya, bangga banget ya, di share kemana-mana. Ya kalau dia berhasil rebound sampai 9.000 ke atas ya,
Kalau belum berhasil, kalau malah turun lagi, biasanya nggak mudah turun, nggak yang mudah-mudahan naik. Ya kalau turun lagi, biasanya kan diam-diam aja. Jadi kata kuncinya di sini, saran saya kalau mau buy ya, memang tadi sempat breakout ke atasnya Fibonacci retracement 78,6%. Tapi saran saya sebelumnya, paling cepat banget kalau mau copet ya, itu tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 8.075. Itu paling cepat banget ya. Atau lebih baik tunggu kayak ke atas 9.000 aja, naik ke Fibonacci retracement 1,8% ya. Kalau mau buy ya, lebih amannya naik ke atas 9.000 barusan buy. Buy-nya bertahap sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Kalaupun mau curi start, ya kan, itu ya paling awal banget lah 7475. Tapi saran saya kalau paling awal banget ya 8075 ya, naik ke atas 8075. Ini adalah area supportnya sebelumnya ya, naik ke atas 8075 buy, naik lagi ke atas 8425 buy, tambah lagi dan seterusnya. Tapi terus terang ini masih strong downtrend ya, jadi jangan terlalu banyak ya. Jadi saya itu nggak pernah ngajarin orang beli saham yang strong downtrend, nggak pernah ya. Walaupun dia ada candle hijau ya, 1 2 3 hari lah ya. Tapi kalau selama belum ada konfirmasi ya, lebih baik kita tunggu ya. Tunggu kalau dia naik ke atas 9.000 ya, minimal ya. Itu amannya. Um, Kalau dari sekarang kan 6.900 Pak Sunar. Kalau tunggu ke atas 9.000 kan sayang tuh. Kan dari 6.900 sampai 9.000 kan sudah profit ya ya. Seperti itu kan. Memang nggak salah sih pemikiran seperti itu ya. Masalahnya dia masih strong downtrend ya. Kita nggak akan tahu apakah dia turun lagi atau naik. Yang kalau naik sih ya bersyukur ya. Kalau turun lagi, ya ada kan bakalan loss ya. Ya kalau sudah punya pasang aja stop lossnya di 6.200 ya. Atau trading stopnya di sini. Di sini kan ada area swing low sebelumnya 6.700. Jadi pasang trading stopnya di 6.700, stop loss di 6.200. Yang mau buy, kalau maupun mau buy, tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 7475. Itu paling awal banget lah, curi-curi start ya. Istilahnya copet-copet lah ya. Atau sekalian tunggu kalau dia naik ke atas 8075, belinya bertahap aja sesuai dengan garis-garis yang saya berikan ya. Ini garisnya banyak ya memangnya ya. Jadi untuk average up, jadi kalau dia naik tambah lagi, naik lagi, tambah lagi dan seterusnya. Nggak perlu terlalu buru-buru buy INKP ya seperti itu ya. Karena di INKP ini dia kalau sudah mulai naik ke atas, dia trennya lama ya, bisa naiknya berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Jadi nggak perlu terburu-buru ya seperti itu ya. Nyantai aja sambil pasang trailing stop dan stop loss. Ya kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk bull. Bull sudah saya bahas ya di analisa saham sebelumnya ya. Jadi di sini dia 260 ke atas sudah breakout ya. Kalau sudah buy, pasang aja trailing stopnya ya. Stop lossnya di 246 ya. Seperti itu ya. Memang dia akan berusaha untuk breakout ke atas 266 ya, seperti itu ya. Kalaupun mau buy high sell higher ya. Kalau buy sekarang kira-kira pasang stop lossnya di mana ya? 254 lah. 246 terlalu jauh ya, pasang aja di 254 dan 246. Itu kalau mau buy sekarang. Ini memang cenderung masih sideways ya, bull ya. Jadi belum ada konfirmasi breakout. Belinya bertahap aja. Memang saya sudah sebutkan naik ke atas 260 tambah lagi ya buy ya. Nah, kalau nanti naik ke atas 270 tambah lagi, naik ke atas 280 tambah lagi dan seterusnya ya. Target terdekatnya adalah 292 ya. Dia akan menguji resisten ini ya. Ini swing high sebelumnya ya. Ini juga sama ya, swing high sebelumnya ya. Tanggal 23 Juni dan di sini tanggal 5 Juli ya. Yang mudah-mudahan aja dia berhasil breakout ke atas 292. Kalau dia berhasil naik ke atas 292, target berikutnya 322. Itu untuk bull ya. Jadi belinya bertahap aja, naik ke atas 260 buy ya, sudah ya, tadi sudah saya sebutkan. Jadi jangan lupa pasang stop lossnya di 254 246 ya. Kemudian naik lagi ke atas 270 tambah lagi, naik lagi ke atas 280 tambah lagi ya, naik lagi ke atas 292 tambah lagi ya, kurang lebih seperti itu ya. Saya kira sih cukup ya untuk bull ya. Masih sideways ya di bagian bawah ya, jadi jangan terlalu banyak seperti itu ya. Karena sebelumnya ya naik tinggi turun dalam ya, sideways lama kemudian breakdown ya, kemudian sideways lagi ya. Kalau dia breakout ke atas kayak dia ada kemungkinan tembus ke atas 292 ya, target berikutnya ya sekitar 322. Itu kurang lebih untuk bull ya. Kemudian untuk sen sudah saya bahas untuk area buy weakness-nya ya. Ini sudah kena, harusnya rajin mencatat ya, menonton ya, maksud saya rajin menonton, mencatat dan buy ya. Harusnya sudah buy, naik ke atas 354 saya sudah sarankan tambah lagi ya. Jadi yang sudah punya pasang aja trading stop atau stop lossnya di 354, maksimum stop loss di 322 ya. Kalaupun mau tambah lagi, tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 374 ya. Ini area buy weakness yang berikutnya ya. Naik ke atas 374 tambah lagi, naik ke atas 94 tambah lagi, naik ke atas 420 tambah lagi ya. Target price berikutnya adalah dia akan berusaha untuk breakout ke atas 478 ya.
Kalau dia breakout ke atas 478 ya target berikutnya di 520 sampai dengan 580 ya. Jadi kurang lebih itu target price-nya untuk Sen ya. Dia memang berusaha untuk rebound lagi ya. Sebelumnya dia highest-nya di 478 tertingginya ya. Jadi dia turun koreksinya lumayan dalam, sekarang dia akan berjuang untuk naik lagi ya. Jadi belinya bertahap aja, pasang trailing stop dan stop loss sesuai dengan garis-garis yang saya berikan. Ya kurang lebih cukup. Kemudian berikutnya untuk dinar. Jadi dinar ini sudah saya bahas sebelumnya ya. Analisa saham sebelumnya sudah ada. Ini garis-garisnya sudah saya berikan. Jadi naik ke atas 394 tambah lagi ya. Tinggal pasang automatic order. Yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stopnya di 394 dan 368 ya. Kalau area buy on weakness sebenarnya saya sudah sebutkan ini sebelumnya ya. 354, 364, 368 ya. Naik ke atas 368 tambah lagi ya. Ini sebelumnya area buy on weakness ya. Harusnya yang ngikutin ya harusnya sudah buy ya. Seperti itu ya. Kalau sekarang belum buy on weakness lagi ya, tunggu aja di area yang 368 paling cepat atau berikutnya yang 276 ya. Artinya kalau dia turun di bawah 368, kita tunggu kalau dia berhasil rebound atau naik atas 368 ya. Kalau dia masih turun terus Pak Sunar, jauh di bawah 276 ya, kita tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 276 barusan buy. Ya, barusan kita buy ya. Kemudian naik lagi ke atas 296 kita buy lagi, tambah lagi dan seterusnya ya. Itu kurang lebih untuk dinar ya. Jadi dia resisten terdekat yang dia akan mencoba untuk breakout adalah 442. Kalau mau buy sekarang ya pasang aja stop lossnya di 394 dan 368, tapi itu resiko ya. Memang 3 hari berturut-turut dia naik tinggi ya. Sebelumnya dia ini pernah 2 kali naik tinggi, kemudian dia turun dalam berapa hari berturut-turut ya, ini ya 3, 4, 5, 6 ya, 7 hari ya. Hari ketujuhnya dia rebound ya. Jadi menurut saya sih kalau mau tipe buy yang buy high sell higher ya, buy sekarang ya jangan terlalu banyak ya. Nanti kalau dia breakout ke atas 442 tambah lagi, breakout lagi ke atas 460 tambah lagi dan seterusnya ya. Kurang lebih seperti itu untuk dinar. Target price berikutnya adalah di sekitar 535 ya. 535 dapat terima Pak Sunar ini dari swing high sebelumnya di sini ya. Swing high di 4 Maret 2021. Ya, kurang lebih seperti itu. Belinya bertahap aja, memang ini resiko koreksi ya. Jadi jangan terlalu agresif ya. Kalaupun mau buy high sell higher ya bertahap aja. Jangan lupa pasang trailing stop dan stop loss yang saya sudah berikan ya. 394 dan 368 ya sudah punya. Oke, berikutnya untuk IMJS. Jadi untuk IMJS di sini ya, ini saya sudah bahas di analisa saham harian dan analisa saham mingguan. Targetnya sudah saya sebutkan ya, garis-garisnya 550 dan 600. Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 550 ya, stop lossnya di 500 maksimum ya. Ya kemudian ini area buy on weakness-nya ya, kalau belum punya tunggu di 3 area ini ya, tunggu di 456 atau 402 atau 336 ya. Jadi intinya itu dia tunggu kalau rebound atau mantul ya, naik ke atas 456 barusan kita beli. Kalau misalnya dia koreksi ya, kalau belum naik ke atas 456 ya kita jangan beli dulu ya. Tunggu 1-2 hari berikutnya ya. Bukan berarti misalnya turun ke 456 hari ini ya, langsung buy Pak Sunar. Enggak, kita tunggu 1-2 hari ya. Kalau dia sudah berhasil rebound ke atas 456 ya, besoknya atau menjelang penutupan besoknya, kalau sudah berhasil naik ke atas 456 ya barusan kita buy. Itu yang buy on weakness ya, tapi tentu saja resikonya juga tinggi karena dia di sini kalau kita lihat kenaikannya juga tinggi ya. Jadi kalaupun mau buy di sini ya belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Karena dia memang uptrendnya masih cukup bagus ya. Kalau kita bilang ketakutan, ketinggian dan sebagainya ya. Nah ini sebelumnya dia naik 1, 2, 3, 4 ya, naiknya lumayan tinggi. Kemudian kan dia koreksi, tapi dia berhasil breakout lagi malah jauh banget ya targetnya sampai ini sampai hanya 575 ya. Jadi di saham itu jangan terlalu takut ketinggian ya, tapi jangan disalahartikan oh berarti buy high sell higher pasti berhasil, enggak ya. Tetap aja pasang trailing stop dan stop loss, belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya, tapi ya jangan terlalu takut-takut ya seperti itu ya. Ya mudah-mudahan cukup ya. Ini untuk bagian pertama 8 saham pertama ya. Nanti berlanjut di bagian kedua ya videonya ya. Jadi saya bagi menjadi 2 bagian untuk analisa saham hari ini dan besok ya. Kurang lebih cukup sekian. Jangan lupa bantu klik like ya. Kemudian kasih saran atau kalau ada pertanyaan silakan ya. Silakan tanya. Seperti biasanya, salam sehat selalu, damai dan sejahtera ya. Amin.